Saya lulusan Teknik Elektro Universitas Gunadarma, dan saat ini saya sudah bekerja di PT Mayora Indah, penempatan di Jayanti 2 sebagai Engineering Utility, dan saya sudah mengikuti pelatihan MEP dan HVAC di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih. Baik, hari ini kita belajar sebagai engineering yang mengerti untuk sistem rangkaian yang berhubungan dengan sistem DOL, rangkaian listrik ya. Belajar kita menjadi panel maker untuk menggambar. Nanti setelah gambar kita ini kita bisa praktekkan langsung ke panelnya, langsung kita pasang. Hari ini kita belajar sistem DOL. Ya, saya akan belajar sistem dayanya dan rangkaian dayanya dan rangkaian kontrolnya. Kalau rangkaian daya, panel 3 pas kita usahakan tarikan R, S, T. Ya, kita tarik dari R masuk ke MCB 3 pas. Kita buat MCB 3 pas, tujuannya adalah MCB utama. Untuk kalau kita mematikan pompa, ya kita matikan aja MCB 3 pasnya. Selesai, udah pompa mati. Ya, kemudian dari MC3 pas kita masukin ke sistem kontaktor supaya nanti sistem kontrol kita bekerja untuk mengontrol kontaktor ini on dan off. Artinya on, saklar yang pertama NO 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 akan menjadi NC NC NC. Ya, dengan kontrol nanti kita mengontrolnya A1-nya, sistem kontaktor. Tonton di video saya sistem kerja kontaktor agar tahu bagaimana sistem kerja kontaktor. Kemudian setelah kontaktor kita pasang overload. Overload itu ketika beban melebihi ampere, mungkin karena bearingnya mampet ataupun bearingnya keras sehingga motor bekerja tinggi, ampernya naik, overload bekerja. Overload ini awalnya aktif NC NC NC, tapi ketika tertrigger karena ampere tinggi, NC tadi menjadi NO NO NO, putus, jadi pompanya mati. Jadi proteksi pompa ketika terjadi pompa overload. Ini rangkaian dayanya. Kemudian kita masuk ke rangkaian kontrolnya. Rangkaian kontrol kita selalu mengadakan pengaman pius. Ya, Pak, bisa nggak kita tidak menggunakan pius? Bisa aja, karena saya sudah menggunakan MCB 1 pas. MCB 1 pas pun bisa bekerja proteksi ampere. Tetapi supaya namanya kita ini sebagai konsultan, pengaman itu kalau boleh ganda. Jadi kita kasih fuse, nggak ada masalah. Setelah fuse sebagai pengaman untuk rangkaian semuanya, MCB ini sebagai MCB utama. Jika kita mau perawatan pompa, kita bisa matikan MCB utama 1 pas ataupun MCB 3 pas. Ini sebagai pengaman untuk proteksi yang 1 pas. Kontrolnya ini sebagai pengaman MCB 3 pas untuk proteksi ke pompanya. Ini bisa kita matikan, maka nanti kontaktor tidak akan bisa bekerja kalau ini mati. Tujuannya itu sebagai proteksi dan sebagai MCB utama. Kemudian kita masuk ke sistem selector switch. Untuk apa kita pasang selector switch? Untuk kita bisa menentukan pompa ini menyala berdasarkan manual melalui push button on atau melalui WLC. Supaya kita nanti tarik WLC melalui sistem automatic. Saat ini kita belajar yang manual dulu. Yang manual berarti kita harus pasang push button off dan push button on. Maka kita pasanglah sistem yang manual ke sistem manual. Berarti kita harus pasang push button on dan off. Kalau push button off, maka kontaknya selalu NC. Ya kan? Artinya apa? Ketika kau tekan, dia menjadi NO. Sama push button on. Kontak yang kau pasang berarti kontak NO. Ketika kau tekan menjadi NC. Nah, sekarang kita mau menghidupkan ya. Tapi kalau kita lihat begini, ini belum hidup. Berarti ada rangkaian panel kita pasang secara kontak NC, kontak bantu kontaktor NC untuk menghidupkan lampu off. Ke netral langsung dapat 220, nyala lampu off. Tapi kontak bantu NC. Ya, kita ambil dari kontak bantu dari ini, kontaktor ini. Nah, ini kontaktor. Ya. Nah, waktu di sini nyala lampu off, berarti posisi lampu jadi off.
panel lagi off. Nah, sekarang panel kita onin. Kita tekan push button on. Tekan push button on, maka aliran arus atau tegangan masuk ke A1. Ketika A1 masuk, maka kontaktor bekerja. Maka kontaktor ini menjadi NO, menjadi NC. Maka pompa nyala. Tetapi ketika lampu ini ketika push button lepas, harus kita pasang namanya rangkaian pengunci. Supaya nanti ketika ini kita lepas, A1 biar tetap dapat power melalui mana? Bypass ini. Pengunci. Ambillah penguncinya dari kontak NO kontaktor. Kenapa? Ketika A1 nyala, kontak bantu NO menjadi NC. Kontak bantu NC menjadi NO. Ini menjadi NO. Putus. Lampunya mati. Di sini ada lampu kita pasang. Lampu ini menjadi on. Lampu on panel. Masuk ke A2 langsung. Berarti ketika kau tekan ini, masuk arus, ya, lampu on nyala, lampu off mati, NO berubah jadi NC. Ini kalau lepas, maka pengunci pengendali di sini menjadi NC. Aliran menjadi begini. Yang awalnya aliran begini, ketika ini putus, berarti aliran jadi begini. A1 aktif, maka ini A aktif. Kemudian ketika kita pasang di sini overload, bisa overload ini bisa kita pasang di pasenya atau di netralnya bisa. Saat ini saya pasang di netral. Ketika ini tidak masalah, overload pompanya tidak masalah, berarti ini kontak ini menjadi kontak NC tetap. Kita sambunglah kontak NC di sini ke netral. Bekerjalah sistemnya. Satu saat ketika pompa ini benar-benar overload, ya, kelebihan ampere, maka kontak NC menjadi NO. Ini putus, berarti pompa mati karena kontaktornya menjadi NO semua. Nah, sekarang kita rangkai overload tarik dari sini untuk kontak bantu overload yang NO. Kalau tadi ini aktif, ini menjadi NO, ini menjadi NC. Nah, kalau ini NC, masuk arus, masuk tegangan, lampu tripnya nyala. Tanda bukti terjadi overload. Nah, sistem kontrol DOL ini yang akan mengontrol sistem rangkaian daya pada pompa. Seperti itulah rangkaian kontrol untuk sistem DOL dan rangkaian daya untuk sistem DOL. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau tanya? Ini lampu ini pakai netral. Wajib dong. Lampu itu kan butuh fase dan netral supaya keluar tegangan 220 Nah, ini volt. dapat netral dari mana? Nih netral. Memang Kan? A2 bisa netral. Memang A2 netral. Kan pelajaran kita kontaktor. Berarti A1 dapat lihat itu sistem kontaktor itu. A1 dapat power dulu, baru A2 kene, baru dia dapat 220, maka koilnya itu magnetnya koil itu bekerja untuk menarik kontak. NO menjadi NC menjadi NO, RST yang NO semuanya menjadi NC. Jadi A1 harus dapat power baru dia bekerja. Jadi ini enggak, kan ada kontaktor NC, NO gitu. Kontak bantu. Kalau ini kan kontak A1-nya, Oh, ini koilnya. koilnya. Nah, ini koil Bang, ini namanya koil. Di mana-mana kontaktor yang namanya koil itu pasti positif negatif ya. Iya wajib lah. Dapat power sama netral. Tapi ada saya lihat tuh kontaktor tuh bisa yang mana aja kau pakai bisa katanya. A2 mau A2 duluan, atau A1 duluan bisa katanya. Nggak jelas itu Bang. Hah? Nggak jelas. Itu panel maker yang nggak jelas. Nggak ngerti apa-apa itu. Yang belajar otodidak tapi nggak ngerti elektrikal. Biasa itu ada orang ngotot-ngotot. Nah. Karena dia otodidak kan. Sini juga bisa Pak, ini juga bisa. Nggak bisa. Dia A2 bilang tetap begitu. netral. Bisa kita ambil yang mana yang lebih dekat katanya. Bisa dari A2 duluan apa dari A1 duluan katanya. Nggak bisa. Makanya saya timbul pertanyaan seperti itu di sini. Emang ini apa? Positif apa negatif? Kalau negatif kan netral. Nah kan ini kan butuh netral. Makanya saya ada pertanyaan ini posisinya dia positif Ada. kayak push bottom. Jadi Kayak push bottom kan dia kan positif dua-duanya. Dia masuk sama keluar. Dia sama kayak MCB. Jadi dia sebagai di pasenya ya, dikontrol.
kalau ini bicara kita fase dan netral, kalau namanya di dalam kontak coil kontaktor. Kalau kamu bicara push bottom itu belajar kamu di kontak fasenya. Jadi kiri dan kanannya ya power kan gitu. Hanya menyambungkan power ngalir aja. Beda dengan kontaktor. Kontaktor ada untuk menggerakkan kontak, itu ada sistem coilnya, relaynya. Coil lah saya bilang, coil kontak magnetnya. Nanti menarik kontaknya. Jadi berbeda pembahasannya. Jadi kalau kamu dapat ilmu dari luaran, jangan didengar. Ini aja sudah. Ini udah pakai ilmu yang sudah standar SOP konsultan. Cukup ya? Oke.